Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Nama? Saya Khadijah dari Khadijah. Khadijah. Lah, dari bukan udah dikubur? Saya mau nanya, suami saya suka kasar sama anak sama istri. Apa? Suami saya suka kasar sama anak sama istri. Suami saya suka Kasar sama anak. kasar. Iya. Sama anak sama istri. istri. Anaknya berapa? Anak aku 4. 4. Dulu waktu pengantin baru emang gak kasar suami? Enggak, Pak Haji. Enggak, pas kasar pas anak berapa? Anak nomor 3 karena dia gila judi online. Oh, judi online. Iya. Oh iya. Sampai saya harus nyari uang juga buat kebutuhan anak-anak. Dia nggak mau ngasih uang buat anak-anak gitu, Pak Haji. Suami nggak mau ngasih duit buat anak-anak? Iya, buat susu lah kebutuhannya. Apa? Buat susu. Buat susu anak nggak mau? Nggak mau. Nah tadi tuh saya baru mungkin pulang. Kali karena istrinya udah ada susunya kali. Buat apa boros-boros beli susu? Kan ada susunya nggak ibu? Ada kan? Ya udah disusuin aja. Lagi ngapain beli susu kaleng? Mungkin pikirnya suami begitu, nggak mau ngasih uang susu karena istrinya udah ada susunya. Aku tadi kan baru pulang kerja ya Pak Haji ya. Dari hari Sabtu aku kerja, baru pulang tadi pagi. Nah ceritanya anak aku maulid. Aku ajak kan anak aku ke maulid, nggak mau. Akhirnya aku disusulin sama suami. Nyampe rumah dia ngancem aku mau nyeret aku, mau pecahin kepala aku kan. Akhirnya aku ribut. Tadi ribut? Tadi pagi aku ribut sama suami? Sama suami. Padahal anak udah 4? Iya. Wow. Kan anak aku kalau aku kerja aku titip sama orang tua aku di Bogor yang 3. Kalau yang 1 sama bapaknya karena dia ngaji. Nah pas tadi aku pulang dia ngajakin ribut, asal aku nanya motor aku digade Pak Haji sama dia. Sama suami. Wow, suami kreatif. Wow, tepuk tangan dong. Bersyukurlah para istri yang punya suami tukang gade. Udah jarang loh suami tukang gade. Iya. Biasanya istri yang tukang gade. Iya, kalau saya enggak. Ini suami tukang gade. Iya, saya nanya Pak Haji, motor dikemanain, digade ke siapa? Dia malah jawabnya, ya ke orang lah, kata dia kayak gitu. Masa ke Allah, mau gue tebus, sampai saya bilang kayak gitu, saking saya kesel kan. Terus kata dia, nggak usah urusan gua itu, saya nggak tahu bener apa enggak digade, saya kurang tahu. Nah makanya saya pulang kan akhirnya karena saya berantem, dipukul pakai helm sama pakai HP, sampai tangan saya pada merah kan tadi Pak Haji. Nah, makanya saya nggak pulang, saya pulang ke rumah orang tua. Orang tuanya di mana? Di Kebon Pedas Pak Haji, aku deket. Kebon Pedas. Kebon Pedas di situ ada peternakan sapi perah. Ya, di belakang rumahku. Oh belakang rumah? Ada yang namanya Haji Aput. Iya, ada ya? Ada. Yang dekat kuburan? Iya ada. Ya aku di situ. Pertanyaan maksudnya biar suami itu biar nggak kasar gitu Pak Haji sama istri. Jadi tuh dia kasarnya bukan hanya kasar tangan aja, tapi mulut juga kasar. Mulut kasar. Tangan juga. Tangan kasar. Alat kelamin kasar gak? Kan kamu udah nyoba sampai anaknya 4. Kasar gak alat kelaminnya suami? Hah? Keras itu lagi. Keras ya alat kelamin suami ya? Terakhir kapan ML sama suami? Terakhir kalau nggak salah mau aku jalan malam kemarin. Baru ML? Iya. Baru ML bisa berantem? Iya itu. Gara-gara dia kumat judi Pak Haji. Apa? Gara-gara dia kumat judi. Gara-gara? Kumat main judi online dia. Oh kalah kumat main judi online, iya. Kalah. Jadi aku kerja tuh digangguin sampai bos aku tuh diteleponin sama suami tuh, suami lu nelponin gue mulu kata bos aku kan. Ya udah biarin gak usah diladenin Tan, aku bilang kayak gitu. Udah tahu paling kumat, aku bilang kayak gitu. Makanya jadi mbaknya tinggalnya di mana? Aku tinggal di Bojonggede. Bojonggede. Iya. Mama di Bogor. Aku di Bogor. Kerja di daerah Jakarta. Hah? Jakarta Pak Haji. Jakarta. Iya. Jadi mbaknya kalau ke Jakarta Bojonggede pulang pergi naik apa? Naik kereta. Oh, naik kereta. Iya. Terus sekarang pertanyaannya apa? Biar suami itu nggak kasar gitu Pak Haji sama anak, sama istri, mama mulutnya juga. Emang udah kesatu emang dia kurang agamanya juga ya Pak Haji ya dari orang tuanya. Mbak kalau suami seperti itu nggak bisa ditaklukin pakai mulut, jadi mbaknya nggak bisa
Dinaklukin suami pakai mulut nggak bisa. Harus yang naklukin mulut kedua. Mulut bawah. Karena mulut bawah tuh super dahsyat. Jadi mbaknya remes alat kelamin mbaknya, nanti disentuh ke kulitnya dia. Mbaknya kalau manggil suami apa? Abi. Abi. Wah, manggilnya Abi. Tapi kelakuannya nggak sesuai Pak Haji. Kenapa nggak manggilnya Abah aja? Sama kelakuannya nggak sesuai. Abi, aku mau bikin Indomie. Abi mau Indomie rasa apa, Bi? Oh, Indomie mie goreng. Baru sekali. Nanti cebok alat kelamin mbaknya, air cebokannya buat bikin Indomie. Sambil diaduk ngomong, nurut, manut, katut, sayang, setia, romantis. Nggak main judi online lagi. Mau baca Quran, mau ke masjid, mau tahajud. Pokoknya yang baik-baik disebutin. Jangan lupa terakhir, ngacengnya dipertahanin. Gitu. Nah, nanti sentuh lagi kulitnya. Abi, mau makan apa nih? Aku mau bikin nasi, mau beli nasi uduk atau mau beli apa? Remes lagi, nurut, manut, katut, sayang, setia. Sentuh lagi kulitnya ke suami tercinta. Abi, mau gak rokok? Abi, mau gak apa gitu? Pokoknya disentuh sampai 9 kali. Begitu. Tapi Pak Haji kan posisinya sekarang aku lagi berantem ya. Jadi aku juga males ke bojongnya gimana itu. Oh, gampang. Mbaknya cari fotonya dia, cetak. Di HP kan ada fotonya dia. Ya. Cetak. Digosok di alat kelamin mbaknya. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Kalau nanti keluar api, wah. Kalah dia. Fotonya dicetak, digosok di alat kelamin mbaknya, ditulis belakang hajatnya, nurut, manut, katut, sayang, setia, romantis. Mau kerja cari duit, tidak main judi online lagi, mau sholat, mau tahajud, mau ke masjid, tulis, gosok mbak. Selama nggak ketemu dia, nanti kalau pas ketemu mbaknya remes dulu alat kelaminnya sebelum masuk ke rumah, pura-pura salaman, remes, nah mbaknya salaman. Nah salaman jangan begini, kan mbaknya habis remes. Salaman mbaknya jangan begini, nanti senjata makan tuan. Habis ngeremes maksudnya dicium sendiri, nggak boleh. Set. Nah jadi gitu, jangan dikenain. Manjur mbak. Kalau nggak tes dulu nih sama kameramen. Ada lagi? Enggak, udah Pak. Ini berlaku Terima buat semua. kasih. Iya. Bisa ya? Iya. Sip, centong tepuk tangan dong. Wow. Ya. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Ya. Iya. Saya dari Bekasi, nama saya Basri. Bekasi, nama saya Wasri. Basri. BASRI, Basri. Basri. Sini sama istri baru kali ini Pak Haji. Baru kali ini. Tahu RDI dari mana? Kebetulan saya kemarin itu nyetel malam Senin. Kan saya udah hampir 3 tahun Pak Haji. Itu kalau bangun tuh luar biasa Pak Haji. Ini testimoni sekalian. Ya, testimoni Basri dari Bekasi. Jadi saya setiap hampir 3 tahun, parahnya saya sampai 10 bulan lah parahnya itu, saya setiap malam itu dipijitin Pak Haji. Dipijitin? Yang mijitin siapa? Istri saya, itu istri saya berdiri. Iya. Tuh, jadi saking saking lemes Pak Haji. Lemes Nggak bisa bangun sama sekali. Yang lemes alat kelamin apa kakinya? Kaki sama nama itu juga. Alat kelamin juga lemes? Iya, lemes. Kenapa nggak disiram pakai air panas saja? Sayang Pak Haji istri. Sayang ya. Ya, walaupun jangan air panas ya. Iya, mendingan pakai beras kencur ya. Kalau ada nanti minta centong dari Pak Haji. Iya dikasih nanti, tenang. Itu Pak Haji. Buat nabokin alat kelamin kan. Pakbok. Jadi itu Pak Haji. Jadi saya kenal RDAY ini pas malam kemarin, malam Senin kemarin. Jadi pas malam Rabu saya mandi Pak Haji. Memang saya alhamdulillah ya, mungkin berkat saya pengen sembuh penyakit
Jadi itu saya mandi sholat tahajud, itu sebelumnya sudah sholat tahajud saya, itu kebetulan pas malam ke-40 hari Pak Haji. Saya sholat tahajud. Nah kebetulan saya lihat YouTube ini, lihat Pak Haji katanya mandi malam. Jam 00. Jadi malam Rabu tuh Pak Haji. Senyum dulu. Iya senyum. Senyum dulu 41 kali baru Tapi istri bangun. Tapi istri nggak, saya ini memang dia tidur saya nggak bangunin. Saya senyum sendiri aja. Enggak. Oh jadi istri nggak diajak senyum? Enggak, dia tidur. Jadi lo senyum sendiri? Sendiri aja kalau gila. Kenapa istri? Kan harusnya kalau suami senyum sendiri, istri telepon ambulan. 911 tolong datang nih, laki gua nggak waras setelah nonton YouTube-nya RDAY. Ini nggak, saking saya pengen sembuh Pak Haji ya, itu luar biasa. Saya sering diomelin sama istri, udah olahraga kalau pagi kalau pengen. Kata siapa? Kata istri. Kata istri olahraga. Olahraga. Kebetulan di situ kan ada di DKI itu, Pak, saya seberang nama kali aja tuh DKI namanya waduk, memang dibuat khusus untuk olahraga. Saya pikir boro-boro saya olahraga, mikirin badan saya berat Pak Haji. Iya. Berat luar biasa. Kata gitu. dokter namanya penyakitnya apa tuh? Penyakitnya emang apa, diabetes. Oh diabetes. Kalau di RDAY kalau begitu namanya penyakitnya penyakit PKD. Oh, apa tuh? Penyakit kurang duit. Jelas itu Pak Haji. Nah, Jelas. Tepuk tangan dong. Wow. Nah, udah ibarat saya jatuh dari tangga ke timah tangga Pak Haji. Saya kan saya ngajar Pak Haji di yayasan. Ngajar apa? Ngajar madrasah. Mata pelajaran apa? Agama Pak Haji. Agama. Agama selama 24 tahun. 24 tahun ngajar. Saya sedang apa namanya ya? Oh berarti bos guru agama dong. Guru agama Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong untuk guru agama. Wow, luar Cuman biasa. itu Pak Haji, saya suul khotimah. Apa? Suul khotimah. Suruh? Suul khotimah. Oh, husnul khotimah. Udah sebenarnya tadi udah kita jatuh dari tangga ke timah tangganya gitu. Oh. Nah, saya waktu kemarin ajaran baru itu saya kasarnya disuruh resign lah, karena saya memang saya bilang tadi saya boro-boro ngajar ya di kelas aja kena AC tuh nggak doang. Ini Pak Haji saya alhamdulillah ini sekarang kena AC tuh alhamdulillah. Kuat. Tapi gue lihat alat kelamin lo mengkeret. Nah itu Pak Haji. Jadi saya kan akhirnya udah saya ngundurin diri daripada saya bilang ngecewain apa namanya yayasan. Akhirnya saya keluar Pak Haji. Alhamdulillah saya dikasih pesangon 0%. Berapa persen? 0% Pak Haji. Pesangonnya? Tepuk tangan dong. Untuk 0%. Pak Bloon. Bloon saja. Iya maksudnya 20 tahun 20 tahun mengabdi. 24 tahun mengabdi, pesangonnya 0%. 0% itu Pak Haji. Tapi alhamdulillah saya kena memang waktu itu ada BPJS ya, dari BPJS aja alhamdulillah. Oh di itu. Adalah diklaim. Sekitar Dapat berapa dari jam sostek? 15 juta Pak Haji. 15 juta. Dari itu jam sostek dari itu aja Pak Haji. Nah itu jadi alhamdulillah saya bersyukurnya Pak Haji itu saya alhamdulillah sekarang tenaga ada. Jadi istilah gara-gara kenapa tuh bisa tenaga ada? Nah itu tadi mandi Pak Haji, baru 5 malam Pak Haji. Baru mandi jam 00 5 malam. 5 malam. Senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Baru 5 malam. Baru 5 malam. Wow, tepuk tangan dong. Jadi istri juga sekarang nggak ngamijitin saya Pak Haji. Apa? Udah merdeka nggak mijitin saya lagi. Istri? Tinggal... Bisa gak dimijitin kebo gue di bawah? Ada kebo gue juga satu. Sabar banget Pak Haji. Istri? Sabar. Berarti lo gak salah pilih istri ya? Ya itu Pak Haji. Cuman ini Pak Haji. Di mana tuh? Dapat istri kayak seperti yang sekarang tuh, milihnya di mana dulu istri? Kebetulan saya punya teman itu dia mualaf, dia dari NTB. Kemudian saya dikenalin Pak Haji, dia muridnya teman saya mualaf itu. Nah itu akhirnya sampai sekarang alhamdulillah dia udah setia ya. Alhamdulillah mau mijitin suami ya. Alhamdulillah punya anak 3 dengan 3. Kenapa enggak nanti kalau udah sembuh nambah lagi 3? Jangan Pak Haji. Udah alhamdulillah, yang penting yang ada aja kita ini Pak Haji supaya jadi anak soleh-solehah itu aja. Terakhir ML sama suami sama istri kapan? Terakhir ML sama istri kapan kemarin terakhir? Siang Pak Haji. Siang kemarin siang. Bapak posisi di atas sampai di bawah? Saya. Jadi malu Pak Haji. Enggak apa-apa. Saya di atas tapi kan ya apa ya? Ibaratnya cuman kenalan doang Pak Haji.
Kenalan doang. Kenalan doang. Nempel doang. Nempel. Enggak sampai masuk. Enggak Pak Haji. Kenapa nggak dilongokin sampai ke dalam? Kan nggak bisa Pak Haji, kan belum itu. Kalau kata bahasa di YouTube tuh kata Pak Haji belum ngacang Pak Haji. Oh belum. Belum ngacang Pak Haji. Iya. Itu. Tapi istri nggak komplain. Nggak komplain alhamdulillah. Enggak. Makanya bilang tadi sabar banget Pak Haji. Emang nggak dituntun sama istri masukin ke dalam? Nggak bisa Pak Haji. Tetap nggak bisa. Dituntun nggak bisa. Nggak bisa. Harusnya dituntun Pak, kayak kita ke mall dituntun. Gitu ya. Nggak bisa Pak Haji. Nggak bisa. Oh iya deh. Ya, Ya nanti dicentongin ya. Iya. Terus ini Pak Haji, pertanyaan saya, kan baca Quran itu kalau saya itu kalau baca sendiri itu satu juz itu kan setengah jam Pak Haji. Kalau dihitung dari jam 1 jam 12-an 1 2 3 4 sampai jam 4 itu kan subuh. Berarti cuma hanya 8 juz gitu kan. Nah, tapi saya belum nyampe 8 juz. Nggak apa-apa, coba dulu pelan-pelan. Oh gitu ya. Jadi gini Pak, orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Alhamdulillah. Nah, lu tinggal pilih aja. Amin. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, tidak akan kena penyakit pikun. Nggak akan kena penyakit diabetes, nggak akan kena penyakit kolesterol, nggak akan kena penyakit asam urat, darah tinggi, nggak ada. Jadi nggak diseling dengan umpama kita nih Pak Haji nih, saking ngantuknya kan sampai jam 2 umpama kita tidur dulu tuh. Boleh itu? Nggak boleh. Oh, harus sampai subuh. Ya, makanya biar Bapak nggak ngantuk, kalau mau ngaji, alat kelaminnya dikaretin. Dikaretin, jadi kalau ngantuk langsung dijepret. Gitu. Kalau gitu Langsung nggak ngantuk, maka ditarik karetnya. Dias. Karetin Bang. terus Karetin. yang Kalau kedua, Bapak nggak ada karet, saya siapin karet nih. Karet gelang. terus yang kedua Pak Haji, ini kan kita dalam keuangan kan sebelum tadi Pak Haji belum ada yang masuk itu caranya bagaimana? Gampang. Sebelum ada uang masuk ke rekening Bapak, jari Bapak masukin dulu ke dalam alat kelaminnya istri. Sebelum ada uang masuk ke rekening Bapak, jari Bapak masukin dulu ke rekeningnya istri. Bukan, tangan Bapak dimasukin ke alat kelamin istri. Bisa gak? Iya. Gimana? Gimana ya? Udah dihayarin aja dah. Ya, sambil Ya. nyanyi. Sambil nyanyi. Halo Bandung. Sambil ngucap gitu Pak Haji. Ya, masuk. Masuk Pak, minimal 1 juta. Alhamdulillah. Minimal 1 juta masuk. Amin. Kalau nggak percaya Bapak praktek nih di depan sini dah. Aduh. Nanti di rumah aja Pak Haji. Ada lagi? Udah mungkin itu aja Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Assalamualaikum Dari warahmatullahi Bekasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Nama saya Zubaidah dari Ciledug. ya. Jubaidah dari Ciledug. Iya. Sebelumnya saya mau minta maaf sama Pak Haji. Maaf. Iya. Ya, kenapa Jadi- minta maaf? Saya belum kenal Pak Haji. Saya baru pertama kali datang ke sini, tapi saya sudah zolim sama Pak Haji. Zolim? Iya. Apa contohnya zolimnya? Dulu kan tahun 2000-an ya, tahun 2020 berapa gitu ya. Saya kan pernah lihat Deketin mic-nya. Saya kan pernah lihat FB-nya Pak Haji gitu. FB? Kan. Iya. Oh, Terus kan ya kan ngomongnya kayak gitu ya, yang kayak tadi. kayak gimana? Ya kayak ya kayak gitu dah. Saya kan risih gitu ya. Risih. Risih. Emang ya. waktu itu saya ngomong apa lupa saya? Pokoknya ML begini gitu. Pokoknya dicontohinnya goyang begini biar ini di gitu. Terus akhirnya saya bilang, ih ini dukun porno kata Dukun Parna. Tepuk tangan dong. Ada titel baru. Biasanya kan kalau titelnya SH, MH apa emang. Nah, sekarang ada dukun porno. Kata saya kalau Kemarin melihat- ada tuh anak kecil tuh dari Lampung tuh. Saya dikasih titel
Haji kontol. Iya. Dengar hajinya saya dah alhamdulillah ya. Pas di belakangnya disebut alat kelamin saya, langsung saya masuk UGD. Aduh. Terus kalau saya lihat Ini lagi-lagi dukun porno. Alhamdulillah. iya, bukan dukun porno aja, saya bilang, ih dukun cabul. Aduh. Lebih parah lagi. Dukun cabul. Waktu itu saya masih berstatus single ya, single parent. Ibu masih single tuh padahal ya. Udah bisa ngucapin begitu ya. Iya. Gimana yang diucapin ngacang terus kali ya. Tapi saya tuh pas belakangan ini gitu ya, saya keluar dari bendahara di kecamatan, rumah saya terjual, tanah saya terjual, bisnis saya hancur. Saya sekarang punya rumah yang kecil dan saya sendiri biasa punya rumah luas gitu. Akhirnya saya ngontrak karena nggak betah dengan rumah yang kecil gitu ya Pak Haji. Alhamdulillah suami saya yang sekarang ini. Jadi ini suami yang keberapa? Suami yang kedua. Jadi suami yang pertama dapat anak berapa? 4. Suami yang kedua? Enggak. Oh enggak. Terus saya kok kenapa ya belakangan ini saya pas suami saya lagi tagihannya susah gitu kan, uangnya maksudnya di orang gitu ya. Kok saya kenapa ya keingetan Pak Haji terus, buka kamar kok kayaknya dinding kamar saya kok Pak Haji, saya ke depan buka pintu gambar Pak Haji, apa karena saya banyak dosa ya sama Pak Haji gitu kan. Karena tadinya kan saya nggak yakin gitu ya, saya lagi goreng aja kok di wajan saya ada Pak Haji. Sampai saya bilang sama Man. Coba gimana awal-awal? Iya. Bisa menghujat saya dulu awalnya gimana coba? Ya itu Mulai kan, dulu dari awal tadi. Dari jadi awal. kan saya ngelihat FB-nya Pak Haji gitu kan. Terus kan Pak Haji bilang ML begini gitu kan. Terus ngomongnya kan buat saya risih gitu ya Pak Haji, sebagai seorang single apalagi waktu itu saya rasanya risih. Ih dukun porno kata saya gitu. Terus saya nggak sengaja buka lagi YouTube, ketemu Pak Haji lagi. Ih dasar dukun cabul kata saya bilang gitu. Akhirnya lama-lama kok saya kemariin gitu, bisnis saya hancur kan ya. Saya sebagai seorang bendahara, orang yang disegani saat itu karena saya sebagai trainer juga ya Pak Haji gitu kan. Kok saya malah hancur gitu, apa karena saya kualat ya sama Pak Haji. Tapi saya pas udah rumah saya terjual, tanah saya terjual gitu, saya ngerasa saya kualat kali ya sama Pak Haji. Nah belakangan ini kan saya nggak betah dengan rumah yang sempit, saya ngontrak ya kan, kesulitan saya membayar kontrakan Pak Haji. Jadi saya ingat Pak Haji terus, begitu bangun tidur, kok tembok saya adanya Pak Haji. Saya buka kamar, kok Pak Haji lagi, saya nyapu halaman Pak Haji, ngepel lantai Pak Haji, bahkan sampai saya menggoreng di wajan saya, ada Pak Haji. Akhirnya saya bilang sama suami saya, ya aku pengen ke Bogor, ngapain? Saya pengen ke itu, ke Pak Haji, saya punya dosa kali ya sama Pak Haji gitu. Lagi pula saya pernah ngimpi Pak Haji loh, saya bilang gitu. Kamu ngimpi apa? Pak Haji bilang, paksain lanjutkan rezeki rumah tangga kamu ada di istri gitu kan. Itu karena saya terlalu menghayal Pak Haji atau gimana, atau saya kesemsem, saya juga nggak tahu nih ya, saya bilang gitu. Terus kata suami saya tuh kemarin malam Jumat, pokoknya saya udah ngebet banget deh pengen kesini. Kata suami saya, nggak ada mah, nggak ada ongkosnya gitu. Ya udah pokoknya hari Minggu ya, ya kalau ada rezeki katanya gitu kan. Ya pokoknya asal pergi aja deh. Pokoknya saya mau ngeliat Pak Haji dulu, saya mau minta maaf, mau cium tangan. Soalnya saya takut nanti mungkin saya itu belum diijabah karena saya dosa sama Pak Haji. Mungkin juga sebagian apa yang telah hilang dari saya, mungkin karena saya kualat kali sama Pak Haji. Pak Haji saya izin dong mau minta maaf, mau cium tangan. Iya. Nanti. Saya Iya, Pak Haji nanti. udah maafin kan? Maafin. Biar maafin. saya Saya tuh kalau sama lawan jenis tuh pemaaf banget ya. Pak Haji. Kalau sama sejenis saya nggak ada maaf. Sejenis yang ada hombreng. Kalau sama lawan jenis saya pemaaf banget. Pak Haji, pertanyaan saya gini Pak Haji.
Bisakah saya bisa mendapatkan apa yang pernah saya dapatkan dulu? Pasti bisa. Amin. Terus apa rumah saya yang terjual bisa kembali? Pasti bisa. Terus rumah saya yang sempit ini saya pengen jual biar laku yang lebih tinggi. Kemudian saya bisa membeli rumah yang di depan jalan ada strategis gitu. Terus halamannya luas. Saya bisa beternak di belakang. Di depan saya bisa usaha gitu. Pasti bisa. Sekarang pertanyaannya, alat kelamin ibu luas gak? Ya, alhamdulillah. Luas. Luas. Nah, berarti kalau alat kelamin ibu luas, seluas itulah nanti rumah kita. Sekarang alat kelamin ibu rindang nggak? Aduh, Pak Haji, dia nanya apa nggak jauh-jauh jawabnya, nggak jauh-jauh jawabnya selakangan. Enggak lah Bu, jadi gini Bu. Ya. Mal di Al-Quran ayatnya gini Bu. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Apa yang ibu inginin, apa ibu-ibu yang pengen dicita-citakan, apa aja sebutin, itu pasti terkabul. Kenapa saya sabdain pasti terkabul? Karena ibu pernah melewati yang namanya sakratul maut. Jadi pada saat ibu dulu hamil, pada saat mau lahiran, kan taruhannya hidup dan mati. Nah, di situ yang bikin hajatnya terkabul. Makanya orang perempuan yang pernah melahirkan, ucapnya apa aja yang ibu ucap, itu langsung Allah kabulin. Dibandingin yang laki-laki. Kenapa? Karena wanita mulutnya dua. Tepuk tangan dong. Jadi dia suaranya lebih nyaring dibanding laki-laki. Atas ngucap, bawah doer. Satu lagi nih Pak Haji, Ya. Suami saya tuh kan nggak yakin, bahkan dia nganterin saya aja ke sini, sekarang dia nungguin nggak ke sini, cuma nungguin di depan gitu. Saya pengen suami saya biar satu versi ya Mas. Oh gampang, ibu luluhin jangan pakai mulut, tapi pakai si doer. Jadi ibu remes alat kelaminnya, nanti naik motor, ibu pegang pipinya pura-pura. Ibu kalau manggil suami apa? Ayah. Ayah, dingin nggak pipinya ayah? Nah, ibu remes lagi alat kelamin ibu. Ayah, dingin nggak? Nanti ayah bilang, enggak sayang, cuman lengket. Pak Haji, saya Ya. kan udah dalam penelitian untuk mengurus bisnis yang akan saya wacanakan, itu adalah pengobatan minyak gitu ya. Pengobatan Minyak. minyak apa? Minyak dari Arab yang kami aplikasikan dengan tumbuhan sesuai dengan pendidikan saya lah gitu. Alhamdulillah memang saya mencoba dulu, tes dulu gitu, hasilnya bagus gitu. Kan kemarin saya adalah seorang trainer di Bu, kuliner. kenapa ibu nggak pakai ilmu kearifan lokal Indonesia? Ilmu kearifan lokal Indonesia luar biasa Bu. Iya. Pakai yang namanya ilmu centong. Iya. Nah, nanti ada testimoni tuh yang dari Bekasi barusan. Dia pasiennya banyak banget seluruh dunia. Iya. Termasuk dari Hong Kong, Taiwan. Dia praktekin pakai apa? Itu ilmu centong sama ilmunya RDI yang dia praktekin. Sakit gigi, colek alat kelamin, taruh di gigi atau di gusi, langsung sembuh.